Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hai semua. Saya Yogi Erlangga, mahasiswa PPG Pendidikan Kewarganegaraan tahap 2 Universitas Sriwijaya tahun 2020. Hari ini saya melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka prasyarat ujian kinerja atau UKIN yang dilaksanakan di sekolah kami SMK YP 17 Baradatu. Berikut nomor daftar ujian yang saya miliki dalam rangka persyaratan saya untuk mengikuti UKIN. Nah, kegiatan hari ini yaitu pembelajaran di kelas, praktek pembelajaran di kelas kami laksanakan pada tanggal 23 November tahun 2020. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga kegiatan hari kali ini dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Mari kita saksikan video pembelajaran yang akan saya sajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Kalau sehat, ya tetap jaga kesehatan ya. Di masa pandemi ini jangan sampai nanti kalian ya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan masa-masa pandemi ini. Baik, Bapak cek dulu kehadiran. Bapak lihat di sini kehadiran sudah cukup baik, ya lebih dari 20 orang yang hadir dalam kelas kita ini. Nanti lebih lengkapnya nanti akan kita coba untuk menggunakan link absen. Nanti Bapak kirim absennya melalui media chat kita, ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ketua kelas silakan dipimpin doa dulu, silakan. Baik, terima kasih. Anak-anak sekalian, apakah suara Bapak terlihat dengan jelas? Sorry, maksudnya terdengar dengan jelas? Gambar Bapak terlihat dengan jelas ya? Suaranya nggak jelas, Pak. Suaranya putus-putus ya? Jelas. Ya, Pak. Iya, sekarang tadi jelas, Pak. Oke, sekarang sudah mulai bagus. Ya, baik anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, Bapak ingin ngecek dulu keadaan kelas kita. Harapannya nanti sinyal bagus, kemudian suara terdengar jelas, gambar terlihat jelas, ya. Terutama nanti PowerPoint yang akan Bapak sajikan. Harapannya nanti semua tergambar dengan bagus. Anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Bapak kasih apa-apa, kemudian kita mulai menyanyikan ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungnya dia berkorban Pancasila dasar negara, sentosa pribadi bangsa. Ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Semoga dengan kita menyanyikan lagu tersebut bisa menambah motivasi kita hari ini dan khususnya dalam pembelajaran hari ini, ya. Nah, anak sekalian, dalam kegiatan pendahuluan ini Bapak ingin menyampaikan berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita, ya.
kita lanjutin ya. Yang bisa Nah, itu melanjutkan, lagi. Lanjut Baik. aja, Pak. yang bisa lanjut ya. Lanjut aja, Pak. Silakan dimatikan mikrofonnya dulu. Biaran. Kita lanjut ya. Bapak akan bagikan screen ya. Sudah terlihat? Belum, Pak. Belum? Apakah sudah terlihat? Ya, baik. Ya, Pak. Sudah, Pak. Baik. Materi pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, ya. Ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, masalah substansi hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, hak asasi manusia dalam nilai instrumen sila-sila Pancasila, hak asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila, dan yang terakhir adalah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Nah, Bapak juga akan menyampaikan dalam kegiatan pendahuluan ini terkait dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, untuk siswa diharapkan mampu untuk menunjukkan sikap yang pertama menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila. Kemudian dalam tujuan pembelajaran untuk mendapatkan nilai pengetahuan, siswa harus mampu ya memahami substansi hak asasi manusia, hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Kemudian siswa juga diharapkan mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dan cara mengatasinya, ya. Selanjutnya menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang terakhir adalah tujuan pembelajaran terakhir adalah ya, siswa mampu menyajikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu anak-anak sekalian tujuan pembelajaran kita hari ini. Harapannya nanti ketika kita sudah mempelajari ini, kalian mampu untuk bisa menerapkan tujuan pembelajaran tersebut ya, sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kompetensi ini harus kalian capai ketika kita sudah mempelajari materi ini. Nah, materi ini sebenarnya sudah Bapak bagikan melalui link melalui WA grup kita, dengan harapan kalian bisa mempelajari ya materi ini di rumah, ya kan? Sehingga pada saat pembelajaran ini kalian sudah bisa melihat materi apa, kemudian bisa kita bahas sesuai dengan ketentuan atau materi yang sudah diajarkan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan inti pembelajaran kita, Bapak ingin tanya dulu, materi kita minggu yang lalu itu berkaitan tentang apa ya? Materi kita yang minggu yang lalu berkaitan tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang upaya penegakan hak asasi manusia, Pak. Oh ya, baik, terima kasih. Tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Masih berkaitan tentang hak asasi manusia kan ya? Nah, hari ini kita juga hari ini juga kita akan membahas tentang kaitannya juga dengan hak asasi manusia. Artinya masih ada ketersinambungan antara materi yang kemarin dengan materi kita yang sebelumnya. Nah, kita akan masuk ke materi ya. Bapak akan share screen materi. Baik, materinya sudah terlihat ya? Sudah. Baik, saya minta satu siswa yang bisa membacakan materi ini, silakan. Setelah itu nanti kita bahas. 1. Substansi hak asasi manusia. Salah satu karakteristik hak asasi manusia adalah bersifat universal, artinya hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras, maupun golongan. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia.
Ya, terima kasih. Bagus, sudah mau membacakan. Nah, dari apa yang dibaca oleh temanmu tadi, kira-kira siapa yang bisa memberikan gambaran maksud dari makna kalimat tersebut itu seperti apa? Sebelum Bapak yang menjelaskan, silakan. Ada nggak di antara kalian salah satu? Tetap menghargai perbedaan. Oke. Tidak membeda-beda. Tidak membeda-bedakan siapa? Teman? Suku bangsa. Ya, baik. Ya, baik. Agama, ras, ras. Baik, ya. Terima kasih ya, pinter-pinter sekali anak-anaknya. Nah, Bapak jelaskan sedikit terkait dengan substansi hak asasi manusia ini ya, supaya kita sama-sama paham. Nah, salah satu karakteristik hak asasi manusia adalah bersifat universal. Maksudnya universal ini adalah ya, bahwa dalam prakteknya ya, hak asasi manusia ini berlaku untuk seluruh manusia yang ada di dunia. Jadi nggak hanya di Indonesia, tetapi juga ini berlaku di seluruh dunia, tanpa membeda-bedakan suku tadi disebutkan, kemudian juga tanpa membeda-bedakan agama, kemudian juga ras dan golongan, ya, sehingga penerapan hak asasi manusia ini semua bisa berlaku untuk setiap orang, dan kita sebagai manusia wajib untuk menghormati, ya kan, menghargai hak asasi orang lain, ya kan gitu. Apa saja nih yang bisa kalian sebutkan, misalkan hak asasi manusia itu contohnya, misalkan salah satu, misalkan siapa yang bisa memberikan contoh hak asasi manusia misalkan? Ada? Hak apa saja yang melekat dalam diri seseorang dalam kaitannya dengan hak asasi manusia? Agama. Ya, hak untuk hidup, hak untuk memeluk agama, ya, hak untuk bekerja, ya, pintar, baik, ya, terima kasih. Nah, itu adalah beberapa hak asasi manusia yang harus kita hargai. Jadi hormati. salah satu contoh hak asasi manusia yaitu hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Ya, baik, terima kasih, Mbak Inta. Berpendapat, menyatakan pendapat. Ya, bagus sekali, ya, pintar-pintar. Nah, itulah yang disebut dengan hak asasi manusia. Contoh-contohnya tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, ya. Nah, Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara. Maksudnya adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila ini ada di posisi menghargai, ya, mengajak kita sebagai warga negara untuk menghargai dan menghormati hak asasi orang lain. Tujuannya apa? Supaya kehidupan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini bisa berjalan dengan baik, terciptanya hidup rukun antar masyarakat, ya, baik itu antar umat beragama, ya, suku-suku yang berbeda, namun kita tetap bersatu. Kenapa? Karena kita saling menghormati, ya. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, kita masuk ke dalam hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila. Nah, siapa yang bisa menjelaskan, ya, apa hubungannya sila pertama, ya, antara hak asasi manusia dengan Pancasila? Silakan. Apa yang bisa? Mungkin menjelaskan contoh dan lain sebagainya. Silakan. Ya, silakan. Pertama itu, setiap warga negara Indonesia memiliki hak atau kebebasan untuk memeluk sebuah agama dan kepercayaannya masing-masing. Warga negara memiliki perbedaan agama dan kepercayaan yang ada karena Indonesia merupakan negara yang Bhinneka Tunggal Ika dan berdiri dari beragam suku dan agama. Jadi setiap warga negara Indonesia itu berhak
memeluk agama yang mereka yakini tanpa adanya gangguan atau paksaan dari pihak lain, Pak. Baik, ya, pintar, nah, Tri ya. Nah, dalam kaitannya dengan hubungan antara hak asasi manusia Pancasila ya dengan Pancasila, sila pertama berkaitan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dalam kehidupan sehari-hari ya, setiap masyarakat ini memiliki sebuah kepercayaan atau memiliki sebuah agama, di mana dalam hal kaitan dengan memeluk agama itu kita tidak boleh memaksakan agama kita dengan agama kepada orang lain, begitupun sebaliknya. Kita harus menghormati hak asasi manusia orang lain itu terkait dengan hak dia untuk memeluk agama, dan itu diatur dalam Undang-Undang ya Republik Indonesia pada pasal 29 ayat 2, yang dimana inti bunyinya adalah bahwa setiap ya penduduk, setiap warga negara itu berhak memeluk dan ya menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Artinya kebebasan untuk melaksanakan ibadah dan memeluk agama itu diatur dalam undang-undang. Terima kasih, Nah Indah tadi sudah menyampaikan. Kemudian selanjutnya sila kedua, siapa ini yang bisa menyampaikan sila kedua? Contohnya misalkan hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila, sila kedua. Silakan, ada yang bisa? Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak yang sama. Baik, ya pintar Mbak Fitri. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan? Ada yang lain bisa menambahkan? Adalah warga negara Indonesia seluruhnya memiliki hak yang sama rata. Dijelaskan setiap warga memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Selain itu, warga Indonesia juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Secara luas, seluruh memiliki persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban antar sesamanya. Lantaran semua orang dunia ini berhak diakui keberadaannya baik kekurangannya maupun kelebihannya. Baik, terima kasih Nak Gracia ya. Tadi Nak Fitri sama Nak Gracia sudah menyampaikan pendapatnya. Itu bagus sekali ya. Dalam kaitannya antara hubungan hak asasi manusia dengan Pancasila. Ya, bisa menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama. Maksudnya adalah bahwa setiap manusia itu memiliki ya peradaban yang sama, memiliki sebuah harkat martabat diri manusia yang sama. Jadi perlakuannya juga sama, ya, tidak membeda-bedakan, tidak menjadikan sebuah kelemahan itu menjadi sebuah kelemahan bagi setiap orang, gitu ya. Walaupun dia lemah, tapi kita hargai. Kenapa? Apa yang kita hargai? Yang kita hargai adalah hak dia sebagai manusia. Gitu kan. Dia misalkan antara laki-laki dan perempuan, kita tidak bisa laki-laki bisa menindas perempuan walaupun dia dalam keadaan lemah misalnya. Oke, tadi sampai ke sila ketiga. Nah, untuk sila ketiga, ya, siapa yang bisa ngasih penjelasan terkait dengan sila ketiga? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Ya. Hubungan sebagai warga harus meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Baik. Sila ketiga ya, Persatuan Indonesia ya. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Baik, kalau jelas. Nah, sila ketiga itu berkaitan tentang bagaimana ya, bagaimana hubungan antara asasi manusia bahwa dapat
dengan kita menghargai, menghormati hak asasi orang lain, maka persatuan dan kesatuan kita itu bisa bersatu secara utuh. Artinya, ya, kita mampu melaksanakan kegiatan misalkan gotong royong, ya, kemudian juga menjaga kedaulatan bangsa bersama-sama. Nah, dengan adanya sikap saling menghargai hak asasi manusia lain, maka hal-hal yang dapat memecah belah bangsa ini akan tidak mudah. Itu ya. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, lagi untuk sila keempat, silakan siapa yang bisa sila keempat. Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi dapat disimpulkan Pancasila keempat yakni menekankan masyarakat dalam menyelesaikan masalah sebaiknya secara musyawarah dan mufakat sehingga keputusan yang diambil itu lebih pasti, Pak. Oke, baik, pintar sekali ya. Jadi dalam menentukan kebijakan, dalam mengambil keputusan, maka harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat, gitu ya. Jadi tidak semena-mena. Artinya kesepakatan kita harus bisa membiasakan mengambil keputusan itu melalui kesepakatan, termasuk juga dalam hal berpendapat, ya. Nah, kita harus menghargai, menghormati pendapat orang lain. Kenapa? Karena itu bagian daripada hak asasi orang lain. Yang terakhir, sila kelima, silakan siapa yang bisa? Semua pihak. Ya, yang terakhir, siapa yang bisa? Hubungannya? Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila. Yang sila kelima, siapa yang bisa? Silakan. Saya, Pak. Ya, Pak. silakan. Jadi hubungan hak asasi manusia dengan Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini mengakui hak orang. Baik. Saya, Pak. Ya, silakan. Silakan, Nak. Hubungan hak asasi manusia dengan Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak kalah Oke. Ya, baik. Bapak persingkat saja, ya. Bapak persingkat saja dari materi yang sudah disampaikan ini, ya. Terkait dari materi yang disampaikan ini, kita masuk ke hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila, ya. Nah, ada beberapa contoh sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ketuhanan Maha Esa, ya. Ada beberapa contoh sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama adalah sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Yang kedua yaitu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Sila ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya. Kemudian sila keempat, ya, mampu bermusyawarah. Sila kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, itu berkaitan tentang hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Selanjutnya kita masuk ke kasus pelanggaran HAM. Nah, Bapak pengen tahu di antara kalian siapa yang sudah baca atau mencari materi tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia? Silakan yang sudah dapat dijelaskan sama teman-temannya, silakan.
Halo, apakah suara Bapak terdengar jelas? Terkait dengan beberapa kasus pelanggaran HAM. Saya, Pak. Ya, silakan. Dengar, Pak. Ya, silakan ya. Jadi saya udah cari dari referensi di Google itu tentang kerusuhan Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984. Baik. Dijelasin, Pak. Ya, silakan dijelaskan. Jadi kerusuhan Tanjung Priok ini mengakibatkan sejumlah korban tewas, luka-luka, dan gedung rusak terbakar. Jadi sekelompok massa, yaitu warga muslim di Tanjung Priok ini melakukan sejenis demo sambil merusak sejumlah gedung dan akhirnya bentrok dengan aparat yang kemudian menembaki mereka. Hal tersebut mulanya dipicu penerapan asas Pancasila sejak awal tahun 1980-an pada masa Orde Baru. Jadi saat itu semua organisasi di Indonesia wajib berazaskan Pancasila. Siapapun yang tidak sejalan dengan garis politik rezim Orba ini, maka layak dituduh sebagai anti Pancasila. Para warga Muslim di Tanjung Priok saat itu bisa dikatakan menentang akan itu. Hasil terjadilah kerusuhan yang menyebabkan 9 orang tewas, bakar dan 24 orang tewas oleh tindakan aparat. Padahal kita tahu ya teman-teman, kalau Pancasila itu mengutamakan agama di dalamnya. Bahkan azas pertama Pancasila merupakan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi agama dulu baru yang lain. Jadi perbedaan pendapat oleh warga Tanjung Priok ini sangat disayangkan. Namun di sisi lain, yang disayangkannya adalah tindakan ini. Kenapa harus membabi buta, membunuh dan menembak? Jadi inilah mengapa kerusuhan Tanjung Priok menjadi salah satu kasus terparah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Naintan, pintar sekali ya. Kita tambah nilainya nanti ya. Nah, kerusuhan Tanjung Priok tadi disampaikan oleh teman-temanmu ya, Naintan tadi dia mengatakan bahwa ini ada sebuah pemahaman yang kurang baik ya antar masyarakat yang ada di sana ya, pemahaman terkait dengan ya termasuk juga asasi manusianya gitu kan, sehingga terjadi kerusuhan yang kemudian terdapat korban. Ini sangat disayangkan. Kemudian juga tadi dikatakan bahwa gerakan daripada aparat penegak hukum juga yang terlalu sporadis ya kan, sehingga masyarakat yang menjadi korban. Baik sekali Nah Intan. Mungkin ada yang lain, satu lagi contoh kasus pelanggaran HAM yang lain, silakan. Satu lagi yang bisa memberikan contoh. Saya, Pak. Ya, silakan bergantian ya. Oke. Siapa ini? Jadi contoh kasus pelanggaran HAM. Oh ya udah. Jadi contoh kasus pelanggaran HAM berat peristiwa GS30 PKI, Pak. Oke, ya. 30 PKI. Penembakan misterius tahun 1982 sampai 1986, pembantaian Talang Sari, penembakan mahasiswa Trisakti, dan setiap manusia yang hidup di muka bumi ini memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Istilah hak dan kewajiban ini sendiri diciptakan manusia untuk mencapai sebuah tatanan sosial kemasyarakatnya ya yang sejahtera. Jadi dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam tatanan sosial manusia, terdapat peraturan sosial yang dinamai dengan hak asasi manusia, Pak. Baik, oke. Ya, benar sekali ya, nanti nilainya juga tak tambah nanti ya. Nah, itu terkait dengan beberapa tadi menyebutkan beberapa kasus pelanggaran HAM. Misalkan disampaikan juga tadi ada G30 PKI itu berkaitan tentang itu pembunuhan sporadis. Mungkin yang kita lihat hanya di film-film saja, tetapi mungkin di daerah lain ada juga kejadian pembantaian dilakukan oleh PKI mungkin saja ya. Ada lagi tadi mungkin satu, siapa tadi? Silakan sampaikan pendapatnya. Tadi siapa tadi yang mau menyampaikan? Tadi ada dua. Contoh HAM ya, Pak? Ya, tentang pelanggaran HAM ya, silakan.
Contohnya itu kayak tertib Muslim Muslim Rohingya paket minoritas yang di negara pemerintah Myanmar mengusulkan membantu mereka Timur Tengah di masa itu adalah kaum minoritas dan dianggap tidak memiliki kewarganegaraan. Setelah warga Rohingya kehilangan tempat tinggal, 1.200 warga hilang dan 600 orang tewas. Menurut laporan Reuters, sebanyak 700.000 warga etnis Rohingya melarikan diri. Baik, ya. Apakah suara saya terlihat? Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, sekalian, ya. Tadi sudah dijelaskan, telah memberikan contoh teman-temanmu terkait dengan beberapa kasus pelanggaran HAM. Nah, sebelum Bapak mengakhiri materi ini, ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini sebelum Bapak menyampaikan materi? Baik. Saya Pak. Ya, silakan. Cukup, Pak. Cukup? Tidak Pak, tidak. Cukup ya? Cukup, Pak. Baik, kalau cukup, ya. Siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Pembelajaran hari ini, silakan. Silakan disimpulkan. Dengan adanya substansi kita dapat mengetahui karakteristik HAM yang bersifat universal. Dan juga hak asasi manusia dalam nilai praktis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam upaya dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM juga dapat dilakukan dengan peradilan dan HAM. Jadi dengan adanya peradilan dan sanksi itu upaya penyelesaian HAM dapat cepat ditangani. Baik, terima kasih Nak Tri. Mungkin bisa mewakili teman-teman yang lain sudah menyimpulkan materi kita di hari ini. Ya, pada intinya kesimpulannya bahwa ya kita harus paham dulu terkait dengan hak asasi manusia. Kemudian kita juga paham juga terkait dengan beberapa kasus pelanggaran HAM dan bagaimana menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Nah, harapannya kalian memiliki pemahaman itu agar dalam kehidupan sehari-hari nanti kalian bisa menerapkan itu kepada masyarakat secara luas sehingga masyarakat kita bisa berkehidupan yang baik, ya, rukun, damai, tentram dan lain sebagainya, ya. Nah, anak sekalian, Bapak nanti akan kirimkan link post test kepada kalian LKPD secara online melalui Google Form, nanti akan Bapak share di grup, ya. Silakan diisi, waktunya nanti ada di situ, ya. Silakan diisi sesuai dengan pertanyaan yang ada di sana, ya. Paham ya anak sekalian? Paham Pak. Baik. Ya, baik, kalau paham, minggu depan kita akan coba di rumah kalian membaca-baca materi tentang hak asasi manusia dan contoh-contoh upaya penegakan hak asasi manusia, ya, di buku elektronik atau aplikasi yang sudah Bapak berikan di Google Classroom, ya. Nanti silakan kalian baca-baca materi itu di rumah. Baik, sebelum kita menutup materi pembelajaran hari ini, Bapak pimpin doa
Dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik anak-anak sekalian, tetap jaga kesehatan, salam dengan orang tua, tetap belajar seperti biasa. Baik Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Usaha kakak.